Tes, tes. Tes, tes. 1, 2, 3. Tes, tes. Tes, tes. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berkumpul di hari Minggu di akhir bulan Mei ini. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mau sapa semua yang hadir di sini, saudara-saudari semua, dari yang kecil, muda, tua, dewasa, orang tua, baik anak-anak juga, bayi-bayi mungkin yang masih dalam kandungan. Saya sapa semua, shalom. Shalom. Sekali lagi saudaraku, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Yes. Sekali lagi kita mau katakan, kalau saya bilang katakan apa kabarnya luar biasa, yes. Yesus baik. Amin. Terakhirnya bilang, Yesus baik, kasih jempolnya. Haleluya. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes. Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan, yes yang terbaik buat hidup kita. Ya, yang memberkati kita sepanjang hari ini. Dari hari yang kemarin bahkan sampai hari ini Tuhan selalu memberikan kita nafas, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur pada hari ini, hari yang cerah, sungguh luar biasa Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa segenap hidup kita, hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ini adalah kesempatan kita bisa beribadah. Ini adalah kesempatan waktu untuk kita bisa memuji namanya. Untuk kita bisa memanggil nama Tuhan di tempat ini. Tuhan yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini. Bilangan yang ada di sini, seberapapun kita yang hadir di sini, Tuhan tidak menilik berapa banyaknya yang hadir di tempat ini. Tuhan menilik setiap hati, jiwa yang haus, yang rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Tuhan melihat di hati kita saat ini. Mari saudara, persiapkan hatimu, tundukkan hatimu di hadapannya, rendahkan dirimu di hadapannya, bawa setiap ucapan syukurmu, katakan kau Yesus yang baik ya Tuhan. Haleluya. Urabaya sakaralabaya sandaralabaya. Terima kasih Yesus. Bersyukur kepadamu. Terima kasih kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami nafas, Engkau yang memberikan kami kekuatan dan harapan Tuhan. Karena kami tahu Yesus, Engkau Tuhan Allah dalam hidup kami.
Yesus, Tuhan, namamu yang begitu merindukan Engkau, Allah Roh Kudus, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi setiap hati kami, Tuhan, dari tempat ini, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, Yesus, Tuhan. Surabaya Sandara. Terima kasih, Tuhan. Kita mau rindukan Dia dalam hidup kita. Kita mau rasakan hadirat-Mu mengalir tempat ini. Mau terus, Tuhan, rindukan Engkau, Tuhan. Allah Roh Kudus, Tuhan.
yang maha tinggi. Yes Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Raja yang berkuasa atas hidup kami. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat di tempat yang maha tinggi Tuhan. Ini kami Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan. GBI Karanganyar yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh mengagumi kebesaran, kedaulatan, kuasa-Mu Yesus Tuhan atas hidup kami. Kami mau terus tinggikan nama-Mu, nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang mulia Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Kau bertata di tempat ini. Menguasai ruangan ini penuh dengan sukacita kemuliaan-Mu Tuhan. Otoritas kuasa surga turun atas kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Dan kami boleh merasakan kegirangan sukacita Tuhan. Saat kami mengangkat puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan bagi kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ya Tuhan ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya, semua sama-sama. Kita mau katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara semua adalah orang-orang yang ditebus tempat ini. Baik di bumi dan di surga. Kita terus mengangkat puji-pujian. Malaikat juga di surga juga bersorak-sorai. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, saudara semua adalah umat-umat yang diberkati, umat-umat yang luar biasa. Kita mau mendapat pujian ini di surga dan segala yang ada. Haleluya. Dan segala yang ada, katakan sujud, amin. Di hadapan-Mu alam semesta, amin. Yesus kasih sama, kita bersama, bagai gunung, ombak samudra dan aku. Haleluya, kita semua. Bagai gunung, ombak samudra
Biarlah semua yang bernafas, semua yang bernafas memuliakan surga, surga dan menuju merayakan nyanyikan pujian. Haleluya. Luar biasa ya buat setiap kita mau mengangkat pujian Tuhan. Walaupun sedikit mungkin ada yang masih belum paham dengan lagunya, tapi sorak-sorai sukacita saya rasakan di tempat ini, amin. Karena ada sukacita, surga ada di tempat ini. Saudara, kita semua pasti masih bernapas ya, masih semangat ya, puji Tuhan. Yuk kita mau lebih lagi bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, boleh dulu katakan tangan kirimu. Yuk, kita memuji namanya lagi. Semangat buat Tuhan. Masih mau lebih lagi menyanyi betul? Amen, masih? Bangkit lagi, semangat lagi ya. Sekali lagi ya. Ya segala yang bernafas. Semangat sekali lagi ya. Betul? Iya. Dan silakan suaranya buat Tuhan. Semangat kali ini. Ya segala yang bernafas.
Jangan pernah kau memuji Dia. Jangan pernah melupakan Dia. Semua datang memuji Dia. Semua datang memuji Dia. Dengan tarian, dengan semangat, dengan sukacita yang besar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kembali duduk Tuhan. Saudara, memuji Dia jangan setengah-setengah. Yuk kita keluarkan hasrat kita, hati kita, semangat kita buat Tuhan. Ya. Jangan buat dunia kita puaskan, tapi buat Tuhan puasin sekarang di tempat ini. Kita memuji namanya. Karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan memberikan ucapan syukur kita, korban ucapan syukur kita yang terbaik, pekerjaan Tuhan. Boleh terlaksana di bumi ini, di Karanganyar ini. Sebelumnya kita mau satukan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik, kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus yang berkata di dalam surga, segala kebaikan Bapa dalam kehidupan kami. Engkau Allah Bapa yang layak disembah dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Karena besar kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah bersorak meninggikan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan korban syukur kami. Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi Tuhan, menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Engkau berkati Tuhan setiap orang-orang yang memberi. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan pola pikir kami. Engkau berkati Tuhan jasmani rohani kami. Engkau berkati juga Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, kita akan memberikan ucapan syukur kita, korban yang terbaik di pekerjaan Tuhan. Silakan pujian kita, Allah itu baik. Sungguh baik bagi kami. Dia menyediakan segala apa yang kita perlukan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Amin. Tunjukkannya kasih setianya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang amanya, asal ampas dalam namanya, Yesus pun luar biasa baik. Kasih setia menyediakan yang kuperlukan. Amin. Yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang kasih setianya,
luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa, Yesus kita ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah keindahan musik ya. Semua boleh melanjutkan lebih lagi ya. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita bisa untuk menerima firman-Nya, jadi kita mau mengundang saudara-saudari anak-anak kita yang luar biasa, anak Dede Leika, untuk mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Lagunya main lain dan makin lucu. Sini nak. boleh kembali kepala dulu ke ruang saudara. Tuhan, saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman-Nya. Karena kita juga perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Selain kita memuji nama-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita untuk firman-Nya, mari satukan hati kita dulu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami. Kami terus memuji dan memuja-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya terus kami naikkan syukur kami, pujian kami yang indah di hadapan-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala apa yang menjadi kerinduan, pergumulan atau masalah atau saat ini yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami.
Kau turut campur tangan Tuhan untuk setiap pergumulan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan saat kami menerima firman Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan hidup kami sudah dipulihkan, diubahkan Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan dari-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau terus memuji nama-Nya. Karena Dia Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi hidupku dan hidup. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati perjalanan hidup. Buatku terbang mengejar kecuali mengatasi segala Tetesan air mata akan dibiarkan berjalan setia. Kau Bapa-Ku yang baik, kasih baik. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, Engkau yang mengajarkan Tuhan melewati perjalanan hidup. Terbang mengejar kecuali mengatasi segala pencobaan. Kata-Ku yang baik mengerti bahasa tetesan air mata akan dibiarkan berjalan setia. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Bapa-Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata akan dibiarkan berjalan setia. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Bapa-Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata akan dibiarkan
Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang menjadi Bapa bagi setiap kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa yang baik. Engkaulah Allah yang selalu mengerti apa yang menjadi kerinduan-kerinduan dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang mengerti apa yang menjadi pergumulan, menjadi tangisan kami, jeritan kami Tuhan di dalam hidup ini, di dalam menghadapi setiap pergumulan Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menyertai dan memberkati kami, memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh ada terus sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Biarlah Tuhan pujian, penyembahan dan pengagungan yang kami berikan ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau selalu diterangi, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami selalu, kami melakukan apa yang berkenan, apa yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, kami mewarisi, kami menerima janji-janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kami Tuhan. Yaitu janji berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami merindukan lawatan Tuhan, kami merindukan kuasa firman-Mu terjadi dan kami alami dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan, sucikan dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan, adalah kalimat yang membangun, yang membawa kami semakin mencintai Tuhan, yang membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Kami siap untuk mendengar dan siap untuk melakukan, mentaatinya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji, beribadah kepada Allah kita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membuka ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 ya, karena ini ayatnya enggak panjang, kita baca bersama-sama tapi jangan terlalu cepat-cepat supaya kita bisa mengerti ya, kita membaca, bisa mengerti, memahami, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Sudah siap semuanya? Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya pagi hari ini tema renungan kita adalah Pentakosta, menggelorakan ya karunia roh. Ya, minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Saudara. Supaya ini kita benar-benar mengerti, ya kita terus diingatkan Saudara bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya di dalam kehidupan setiap orang percaya Saudara. Ya, kalau kita melihat peristiwa
ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan janjikan rohnya, roh kudus untuk dicurahkan, diberikan kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, saudara kasih Tuhan. Dan itu Tuhan sudah tepati, saudara. Ya, ketika murid-murid menantikan janji Tuhan, janji pencurahan kudus itu, benar-benar mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan karunia di dalam kehidupan mereka, saudara ya, yang sangat bermanfaat, baik untuk kehidupan mereka pribadi, baik untuk kehidupan bersama, baik dalam hal untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan ini, saudara ya. Kaum Pentakosta next ya, kaum Pentakosta ya, meyakini bahwa Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia rohani yang disebut karismata sesuai dengan yang diberikannya, saudara ya. Pada saat kita lahir baru, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah itu memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohnya, saudara. Yang berguna untuk apa? Untuk melayani anggota tubuh Kristus yang lain, saudara. Ya, hari ini kita harus mengerti, harus menyadari bahwa kehidupan orang percaya itu diberikan karunia oleh Tuhan. Karunia-karunia untuk apa? Untuk kita gunakan untuk melayani, saudara ya. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, nanti saya akan membagikan di sini ada 3 jenis karunia atau karunia rohani. Karunia itu dibagi dalam diklasifikasikan menjadi 3, saudara. Kita nanti akan melihat ya. Lalu karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gerejanya ya. Tadi dari apa yang kita baca dalam firman Tuhan itu ya, di situ disebutkan ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Sering kasih Tuhan. Ya, kita akan melihat klasifikasi atau karunia yang pertama. Jenis karunia yang pertama itu namanya karunia motivasi atau karunia pendorong, saudara. Ya. Karunia motivasi adalah karunia yang dapat dipergunakan di dalam tubuh Kristus untuk saling menunjang dalam pelayanan. Karunia ini lebih bersifat alamiah sebagaimana bakat di dalam diri masing-masing. Ya. Sering kasih Tuhan ya. Sebenarnya di dalam kehidupan setiap kita, saudara, Tuhan itu memberikan karunia. Yang pertama itu adalah karunia motivasi, artinya ini bakat-bakat alamiah, saudara. Yang mungkin ada dalam diri kita tidak ada di dalam diri orang lain, saudara. Setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan karunia yang berbeda. Kenapa Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lain, saudara? Kenapa Tuhan tidak memberikan karunia-karunia yang sama, saudara? Ya, supaya apa? Supaya kita ini bisa saling membutuhkan antara anggota tubuh Kristus yang satu dengan anggota yang lain, saudara. Ya, supaya kita bisa saling melengkapi, saudara, melengkapi di dalam Tuhan. Jadi tidak ada orang ya yang diberikan karunia sempurna, semuanya ada di dalam dirinya. Tidak ada, saudara. Tetapi setiap orang minimal diberikan karunia satu, saudara. Dan saya yakin dan percaya Tuhan bukan hanya memberikan satu, tapi Tuhan memberikan karunia-karunia yang begitu luar biasa dalam hidup kita, saudara. Cuma kita mengenali atau tidak, saudara. Nah, di dalam hidup kita, saudara, dan apa yang firman Tuhan katakan di sini, kita akan melihat ini beberapa jenis ya karunia yang disebut sebagai karunia motivasi tadi, ya. Next ya. Nah, di sana tadi yang kita baca, Bapak Ibu Tuhan, ada namanya karunia bernubuat. Karunia apa? Bernubuat. Bukan karunia lu buat ya, lu buat ya. Sering kasihan. Bernubuat, saudara ya. Ada karunia itu apa? Melayani. Ya, ada karunia apa lagi? Mengajar. Karunia apa lagi? Menasihati. Ada karunia apa lagi? Ya, ada yang apa lagi? Karunia apa lagi? Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, karunianya bisa berbeda-beda, namun berasal dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus, saudara ya. Dan juga untuk tujuan yang sama, yaitu untuk membangun gereja, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan
kita nggak hanya sekedar puas kita percaya Yesus, kita memiliki kepastian keselamatan, saudara. Ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Juru Selamat secara pribadi, saudara, kita ini sudah mendapat karunia keselamatan. Tetapi Tuhan panggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, bukan hanya untuk masuk ke sorga sana, saudara. Tetapi apa? Supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki selama kita hidup di muka bumi ini. Yaitu supaya kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Dan untuk bisa kita melayani, Tuhan memberikan karunia. Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan talenta di dalam diri kita. Dikatakan firman Tuhan, ada orang yang dikaruniakan bernubuat, bisa bernubuat, ya, punya karunia untuk melayani, ya. Orang yang suka melayani, ya, mereka itu ingin berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain. Bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang lain. Dia peka terhadap setiap kebutuhan untuk yang ada di dalam kehidupan sesamanya. Dia mau memberikan dengan apa yang mereka miliki. Mereka mau melayani, saudara, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran mereka. Dan ada karunia mengajar, saudara. Ya, tidak semua orang bisa mengajar, saudara. Ya, tidak semua orang bisa mengajar, tapi ada orang-orang yang memang diberikan talenta, diberikan karunia secara khusus dalam diri seseorang itu bisa mengajar, saudara. Ini karunia motivasi, ini adalah bakat alami bagi Tuhan, ya. Ini terdapat juga di orang-orang yang ada di luar Tuhan juga ada, saudara. Ya, bakat-bakat. Oleh karena itu, saudara, setiap kita punya bakat-bakat alami yang mungkin kita belum sadari itu, saudara. Mungkin kita belum temukan itu, saudara. Oleh karena itu kita harus mau menggali, mengenali, ya, apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita gunakan untuk apa? Untuk melayani, untuk membangun gerejanya, saudara. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita juga dipanggil untuk menggunakan, mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kita punya kemampuan, kita punya karunia. Itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Ya, karunia motivasi ini bisa kita gunakan untuk apa? Secara vertikal, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, melalui bakat-bakat alami yang Tuhan berikan, saudara, dalam hidup kita. Tuhan mau kita menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesenangan dan kepuasan diri kita sendiri, tetapi kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, karunia motivasi ini juga bisa kita gunakan untuk kehidupan bersama, untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kita harus gunakan talenta, karunia yang Tuhan berikan itu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terlebih lagi di dalam gereja Tuhan, saudara. Ya, kita harus gunakan, ya, kita harus fungsikan itu, saudara. Supaya talenta dan karunia yang Tuhan berikan itu berfungsi dan berguna dan menjadi berkat. Dan yang pasti karunia motivasi ini, ya, bakat-bakat alamiah yang Tuhan berikan itu juga berguna untuk diri kita pribadi, saudara. Tentunya setiap kita punya keahlian-keahlian yang berbeda-beda. Dan dengan keahlian-keahlian atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu, kalau kita kembangkan, saudara, itu bisa mendatangkan buat kesenangan diri kita, buat kesejahteraan kita, saudara. Ya, makanya kita jangan pernah memendam, mengubur karunia dan talenta yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus temukan, kita harus kenali, kita harus gali, saudara. Dan kita harus kembangkan, saudara yang kasih Tuhan, talenta. Dan kita harus gunakan talenta itu, saudara, ya. Oleh karena itu, hari ini kita harus sadar, saudara. Kalau kita sebagai gereja tidak menyadari akan adanya karunia, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka dalam hidup kita akan mengalami permasalahan, persoalan, saudara. Ya, kita, ya, kalau bicara tentang karunia motivasi atau bakat-bakat alamiah ini, saudara, kalau kita nggak kenali, kita nggak temukan, dan kita nggak gali, kita kembangkan dalam hidup kita akan menjadi orang yang sulit, saudara, untuk menjalani hidup ini, saudara. Ya,
Kalau bicara tentang bakat alami ini banyak sekali ya, sering kasih Tuhan. Ya, ada orang punya keahlian mungkin dalam hal bermain musik, saudara. Eh, ada orang juga nggak punya talenta main musik. Main musik ini hanya orang-orang tertentu juga, hanya punya bakat, saudara. Tapi punya bakat tidak hanya sekedar punya bakat saja. Kalau bakat itu tidak dikembangkan, ya saudara, tidak akan bisa bermanfaat dalam hidupnya, tidak akan bisa berguna dalam hidupnya. Ya, ada banyak kok saya melihat orang yang punya sebenarnya potensi untuk bermain musik, saudara. Tapi karena tidak dikembangkan, tidak digali, saudara yang kasih Tuhan, dia tidak berkembang, saudara. Ya, dan tentunya talenta itu tidak akan berguna baik buat diri sendiri maupun buat orang lain, buat pelayanan, saudara. Ya, saya itu dengan bermain musik, saya juga banyak dapat berkat, saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya diberkati dengan main musik, bisa ngajar les, ada berkatnya toh, sering kasih Tuhan. Ya, Pak Parmin nanti kembangkan main musiknya, nanti jadi guru les, nggak bisa. Ya kan? Nah, dikembangkan ya, jangan berpuas diri, saudara. Ya, ada orang yang punya talenta bakat suara, saudara ya, suaranya suara emas, saudara. Tapi kalau nggak pernah diasah, saudara, ya nggak pernah digali, nggak pernah dipelajari terus, saudara, maka potensi itu tidak akan berguna. Jangankan untuk memuliakan Tuhan, untuk berfungsi untuk diri kita sendiri aja enggak, saudara. Apalagi untuk memberikan dampak buat orang lain. Ya, ada banyak saudara orang diberkati hanya dengan bernyanyi, saudara ya. Hanya orang bernyanyi, orang bisa menghasilkan puluhan juta, saudara, ratusan juta, saudara hanya bernyanyi. Karena apa? Karena mereka mau menggali, mengasah terus, saudara. Mereka nggak malas, saudara. Atur pernafasan, belajar pola vokal dan sebagainya, saudara ya. Itu bakat-bakat alami. Tentunya ada banyak orang yang ahli dalam dalam hal teknologi dan peka. Saudara, sekarang dengan perkembangannya zaman ini, saudara, banyak sekali, saudara. Ya, potensi-potensi, ya, karunia-karunia motivasi, bakat-bakat alami itu ada dalam diri kita, saudara, ya. Anak-anak ini sekarang canggih lagi ya. Kalau kadang-kadang ngobrol saya nggak bisa nangkep, saudara. Ya, kalau masalah game, masalah itu, saya nggak kurang ini, saudara ya. Tapi itulah, saudara, Tuhan itu berikan kemampuan orang itu luar biasa. Ya, tinggal kita mau gali nggak. Dan tentunya kita harus ingat, saudara, potensi, ya, karunia, bakat alami ini bisa kita kembangkan. Dan kita harus persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan itu juga bisa untuk bermanfaat dan berguna untuk sesama kita, saudara. Tentunya untuk diri kita, kesejahteraan kita. Kalau kita mau kembangkan terus, itu bisa mendatangkan berkat buat kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus temukan, kenali, dan kita harus gunakan. Nah, di sini juga selain ada karunia motivasi, itu ada karunia manifestasi, saudara. Ya, ini karunia rohani, saudara. Yang tadi itu bakat alami, saudara. Bakat alamiah itu ada di setiap orang, saudara. Tuhan berikan. Tetapi ini karunia manifestasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh udah lahir baru di dalam Tuhan. Ya, karunia manifestasi lebih bersifat spontan dan dimanifestasikan oleh Roh Kudus ya, untuk kepentingan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca dan pelajari dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 12, saudara yang kasih Tuhan. Itu ada karunia-karunia yang secara khusus spesifik diberikan oleh Roh Kudus bagi orang-orang yang benar-benar sudah ada dalam Tuhan, ya, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu apa saja, Bapak yang kasih Tuhan? Kita lihat. Nah, saudara yang kasih Tuhan ya. Disebutkan ada beberapa karunia dalam nats ini ya. Tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, kalau Bapak dan Ibu baca di sana, itu ada karunia-karunia rohani yang Roh Kudus berikan buat kehidupan gereja, buat jemaat Tuhan yang sangat berguna, baik untuk memuliakan Tuhan, baik untuk kehidupan bersama di dalam anggota tubuh Kristus, maupun juga untuk kehidupan kita pribadi, saudara. Yaitu karunia yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan hikmat, saudara. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh
banyak orang. Saudara, ini hanya diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kalau Bapak dan Ibu mau semakin dalam mempelajari tentang karunia-karunia ini, ada nanti pelajarannya, saudara ya. Ada pelajaran khusus. Kalau saya jelaskan satu persatu ini, nanti khotbah saya bisa 2 jam, saudara. Jadi di sana ada berkata-kata dengan hikmat, saudara. Ketika kita lahir baru, saudara, ya, Roh Kudus itu memberikan kepada orang-orang yang ada di dalam Tuhan dengan bisa berkata-kata dengan kata-kata hikmat, saudara. Terus berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karena iman, ya, karunia iman. Ya, ini iman bukannya sekedar iman, tapi ada iman yang khusus, saudara, yang bisa mendatangkan mujizat. Terus ada menyembuhkan, karunia menyembuhkan, saudara ya. Ada orang-orang yang dikaruniai untuk bisa melakukan kesembuhan ilahi, saudara. Ya, tentunya dengan doa yang dialaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terus ada karunia mujizat, saudara, melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, bukan hanya kesembuhan, tetapi hal-hal yang lain yang luar biasa. Ada karunia bernubuat. Ini bernubuat dengan nubuat yang tadi, yang pertama itu berbeda, saudara. Ya, ini benar-benar ada karunia yang benar-benar diberikan secara langsung oleh Roh Kudus ketika orang itu sudah ada di dalam Tuhan, ya. Terus ada karunia membedakan roh, saudara. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita akan bisa membedakan roh. Seperti rasul-rasul, saudara, ketika mereka melayani Tuhan, dia diperhadapkan dengan Dengan manipulasi kuasa kegelapan, saudara. Ya, ketika rasul-rasul itu melayani, ada orang yang mengikuti, yang selalu menyebut nama Tuhan, saudara. Tetapi rasul ini tahu bahwa ini bukan pekerjaan kuasa Tuhan, tapi ini pekerjaan roh iblis yang mengganggu, saudara. Dia bisa membedakan. Jadi kuasa kegelapan itu bisa manipulasi, saudara. Ya, di dalam kehidupan di dalam kehidupan pelayanan dan sebagainya itu juga ada, saudara. Roh-roh yang bekerja, roh-roh jahat yang bekerja, roh-roh kegelapan yang bekerja, saudara. Yang sepertinya dia melakukan hal yang baik, tetapi sebenarnya tujuannya tidak baik. Ya, ini bisa, saudara, bisa dikenali oleh orang yang memiliki karunia membedakan roh, saudara. Terus ada orang yang berbahasa lidah, bahasa roh, saudara. Nah, di dalam gereja kita, saudara, kita tidak asing lagi, saudara yang kasih, setiap kita, ya, insan Pentakosta, saudara, bahasa lidah ini, bahasa roh ini menjadi satu tanda, sebuah keyakinan bahwa ini adalah sebuah tanda awal orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, saudara yang kasih Tuhan. Mengapa kita berbahasa roh, saudara? Karena bahasa roh itu diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus. Kita jangan alergi dengan bahasa roh, saudara. Kalau hari ini kita belum mendapatkan, belum bisa berbahasa roh, kita jangan merasa, oh, saya kok belum dapat. Kita harus memiliki kerinduan dan kehausan supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mengalami lawatan Tuhan sehingga bahasa roh ini diberikan kepada kita. Karena bahasa roh itu di dalam Alkitab itu diberikan, ya, oleh Roh Kudus, dan itu sangat berguna, saudara yang kasih Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun iman kita, saudara. Saat kita lemah, saudara, ya, saat kita down, saudara, ya, kita bisa berdoa dalam bahasa roh, itu akan membangun iman kita dalam Tuhan, saudara. Kita akan dikuatkan, saudara. Dan ada manifestasi bahasa roh tadi, ya, bahasa lidah, manifestasi bahasa roh, saudara yang kasih Tuhan. Ini ada banyak sekali karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan gereja. Supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita harus menggunakan karunia-karunia rohani yang Roh Kudus berikan, ya. Kita harus kobarkan, saudara, ya. Rupa-rupa karunia ini dikaitkan dengan pelayanan, saudara. Kalau Bapak dan Ibu memiliki karunia yang Tuhan berikan, Bapak dan Ibu tidak bisa lepas dari namanya pelayanan. Karena karunia itu diberikan untuk apa? Untuk supaya kita mampu untuk melayani, saudara. Jadi nggak ada Bapak dan Ibu meminta sama Tuhan, Tuhan berikan karunia-karunia rohani. Berikan Roh Kudus, aku karunia-karunia yang ditulis, yang dicatat, yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Ya, kita minta dipenuhi dengan karunia-karunia, tapi kita nggak mau melangkah dalam melayani. Itu juga salah, saudara.
Kita diberikan karunia, saudara, digunakan untuk apa? Untuk melayani, saudara. Jadi kita ini punya tanggung jawab, saudara, satu dengan yang lain. Kalau kita nggak menggunakan karunia yang Tuhan berikan, itu kita memiliki hutang. Ya, kita punya hutang sama tubuh Kristus yang lain. Karena apa? Karena kita ini Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dengan karunia yang Tuhan berikan di anggota tubuh yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menggunakan sebagai pelengkap untuk pelayanan, saudara ya. Dan juga dikaitkan dengan berbagai perbuatan ajaib, saudara. Ya, kita harus berdoa sama Tuhan. Kita meminta sama Tuhan di dalam pelayanan ini, Bapak Yesus Tuhan. Kita memerlukan karunia-karunia rohani yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Kita membutuhkan karunia itu, saudara. Ya, supaya apa? Supaya ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kita. Seperti pada waktu jemaat mula-mula di dalam di dalam Kisah Para Rasul itu. Begitu luar biasanya, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mendapatkan karunia-karunia rohani dalam pelayanan, dan ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan mereka. Kita mau, saudara yang kasih Tuhan, di dalam pelayanan GBI Lewikar ini, saudara, kita merindukan Tuhan mengaruniakan bahwa setiap anggota tubuh Kristus tempat ini diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau engkau punya karunia di dalam hidupmu, gunakan itu untuk membangun tubuh Kristus yang lain, saudara. Itu adalah karunia manifestasi, saudara ya. Secara spontan, ya. Ini bisa terjadi, saudara. Orang bisa sakit, ya, didoakan, tumpang tangan langsung sembuh pada saat itu juga, saudara. Ya, karunia mujizat, saudara. Ketika kita berdoa, kita tiba-tiba berbahasa roh, itu spontanitas, saudara. Tidak ada yang direncanakan, saudara ya. Sifatnya spontanitas. Ya, manifestasi kuasa Roh Kudus itu. Dan kita juga harus tahu bahwa yang ketiga itu ada karunia jawatan, saudara. Ya, pelayanan. Ya, di dalam gereja itu ada karunia jawatan atau pelayanan. Ya, apa aja itu? Ya, karunia jawatan adalah karunia yang menekankan pada kepemimpinan atau leadership dalam gereja lokal, saudara. Jadi di dalam gereja, ya, di dalam kehidupan umat Tuhan itu bukan hanya Tuhan memberikan karunia motivasi tadi, ya, bakat-bakat alami, ya. Dia juga bukan hanya memberikan karunia manifestasi tadi, karunia yang dikaruniakan secara spontan oleh Roh Kudus, saudara. Tetapi di dalam gereja itu juga Tuhan memberikan karunia yang disebut sebagai jawatan pelayanan, saudara. Ada apa aja nanti kita lihat. Karunia jawatan adalah karunia yang menekankan pada kepemimpinan atau leadership dalam gereja lokal. Kita harus mengenali, saudara. Next. Ya. Nah, di dalam gereja itu ada namanya karunia nabi, saudara. Ya. Nabi. Ada karunia apa lagi? Rasul. Ada karunia apa lagi? Gembala. Kalau saya punya karunia menggembalakan, saudara. Ya. Tapi di dalam sebagai seorang gembala juga bukan hanya sekedar menggembalakan, ada juga apa yang di dalam karunia nabi itu saya juga miliki, bisa mengajar, bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang spesifik yang memang nggak ada di dalam diri saya, yang ada di dalam hanya di dalam yang dimiliki oleh seorang nabi, saudara ya. Itu ada karunia nabi, karunia rasul, karunia gembala, jawatan gembala, terus pemberita Injil. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala juga bukan berarti nggak memberitakan Injil, tetapi ada kecenderungan, saudara. Ada sesuatu kelebihan dalam diri seorang gembala itu yang nggak dimiliki oleh penginjil. Kalau seorang penginjil, saudara, dia memberitakan Injil kemana-mana, saudara, tapi dia tidak betah, ya, untuk tinggal, untuk stay di satu tempat, saudara. Dia maunya keliling, saudara, ya. Dia pindah-pindah, saudara. Dia merintis gereja, saudara. Habis itu tinggalin, saudara. Dia pindah yang lain. Memberitakan Injil terus, saudara. Jiwanya itu ya untuk terus menyampaikan firman Tuhan aja. Tapi untuk memelihara iman jemaat yang sudah
yang menerima Injil itu mereka nggak kurang, saudara. Kalau seorang gembala itu ya merangkul, saudara ya, merangkul. Dia kayak ya sebagai bapak lah yang sakit itu bagaimana supaya bisa disembuhkan, saudara. Yang pokoknya banyak memperhatikan. Saudara. Oleh karena itu tidak semua, saudara. Kalau saya menemukan diri saya memang di awal-awal saya melayani itu saya menemukan karunia ini, saudara. Seorang gembala, sekalipun karunia itu sebagai gembala jemaat itu hanya baru 4 tahun ini, saudara. Saya aplikasikan di dalam pelayanan ini. Tapi sebenarnya seorang gembala itu nggak harus menjadi gembala sidang semi. Mungkin kau sebagai jemaat biasa, tetapi kau punya karunia seorang gembala, kau itu bisa menjadi seorang bapak, seorang pemerhati ya untuk jemaat-jemaat, untuk jiwa-jiwa yang lain, saudara. Ya, tapi beda dengan orang yang suka menginjil, saudara. Dia hanya memberitakan firman Tuhan. Dia membongkar-bongkar dosa orang tanpa nggak ada rasa sungkan dan sebagainya. Mau sakit hati itu jemaat gak apa-apa ya. Pokoknya ini to the point saya, seperti nabi, rasul dan sebagainya. Nggak peduli, saudara. Kalau engkau melakukan dosa, ya udah dihajar dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nggak peduli engkau tersinggung, engkau nggak tersinggung, nggak peduli. Tapi kita sebagai gembala, itu ada banyak hal yang kita jaga. Sekalipun kita tahu mungkin ada jemaat yang salah, kita nggak langsung menghakimi mereka. Kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar-benar, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan, saudara ya. Nah, ya jadi ada karunia nabi, karunia rasul, karunia gembala, karunia pemberita Injil dan pengajar yang disiapkan Tuhan untuk melayani gerejanya, saudara. Mungkin di antara Bapak dan Ibu di sini ada karunia mengajar nanti ya. Bisa, saudara ya. Karena di gereja kita ini ada juga kelas-kelas, saudara, seperti kelas kom itu butuh juga pengajar, saudara, yang melayani dalam hal mengajar, saudara, mengajar firman Tuhan. Dan itu akan bisa dilakukan hanya orang yang punya karunia mengajar. Kalau nggak punya karunia mengajar, dia nggak bisa, saudara, ya, nggak bisa. Dan temukanlah, ya, mungkin itu karunia-karunia ini ada dalam diri kita, saudara. Kita harus gali, kita harus kenali, saudara ya. Ya, yang dilakukan oleh mereka dengan karunia ini adalah untuk memperlengkapi seluruh jemaat. Jadi tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia ini untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat, ya. Sebagai orang kudus, ya, agar mereka bisa melayani dan agar mereka bisa dibangun sebagai tubuh Kristus, saudara ya, sehingga sampai kepada kedewasaan rohani. Sasaran Tuhan adalah supaya saudara, ya, Bapak dan Ibu terus mengalami pertumbuhan sampai engkau berada dalam kedewasaan rohani, saudara. Menjadi dewasa rohani artinya kita semakin serupa dengan Kristus, saudara. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah puas tinggal di satu titik atau satu fase bayi rohani. Ya, Bapak dan Ibu harus melangkah, harus maju, ya, harus terus bertumbuh dalam Tuhan sampai titik kedewasaan rohani, saudara. Sehingga engkau bisa juga akhirnya engkau akan memuridkan orang lain, ya. Kalau engkau tidak bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, engkau tidak akan pernah bisa memuridkan orang lain sehingga orang lain itu juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita harus meresponi apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, saudara. Dan kalau itu hanya bisa kita lakukan kalau kita apa? Mempergunakan setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan nyaman, ya, kita menjadi orang Kristen hanya duduk diam sebagai jemaat. Kita harus melangkah, mengambil sikap untuk mau melayani, karena di dalam dirimu ada karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dan itu harus engkau gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Jadi temukanlah, kenalilah karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, karena setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan, diberikan oleh Roh Kudus,
Tidak ada yang tidak diberikan. Semua diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Jadi, dengarkan. Setiap kita diberikan karunia. Tidak ada yang tidak diberikan. Jadi kita nggak bisa lepas tanggung jawab. Amin. Ya, jadi temukan, kenali karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terus setelah kita menemukan, saudara, kembangkan, latih, ya, pertajam karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu, ya, sehingga engkau dapat mempergunakannya, ya, dengan baik, dengan maksimal, sehingga itu bisa menjadi berkat dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kalau engkau sudah menemukan, sudah engkau mengenali, engkau kembangkan, engkau asah, engkau, ya, terus latih, itu karunia bukan hanya bisa untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk bisa membangun, tetapi juga itu bisa mendatangkan untuk kita diberkati Tuhan, saudara, ya. Dan yang ketiga, fungsikan, gunakan, jangan malas, jangan sayang-sayang, jangan dikubur, kerjakan sesuai maksud Tuhan, yaitu untuk membangun tubuh Kristus, saudara. Kalau sudah engkau temukan, engkau kembangkan, jangan sayang-sayang, gunakan, saudara, supaya itu bisa menjadi berkat Tuhan, ya, memberkati, saudara. Kita bisa memberikan dampak di dalam kehidupan ini untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus menggelorakan, ya, membangkitkan, mengobarkan, ya, membakar, ya, karunia-karunia roh dalam diri kita. Kita harus gunakan, saudara. Kita jangan pernah berdiam diri sebagai orang Kristen. Harus kita fungsikan, harus kita gunakan. Tetap semangat, amin. Jangan malas-malas, jangan sungkan-sungkan, jangan sayang-sayang, jangan sayang sama tenaga, jangan sayang sama waktu, ya, uang, saudara, ya, bergunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini adalah investasi kita untuk kekekalan, saudara. Saya selalu bilang sama jemaat, saudara, ya, jangan hanya memfokuskan kepada hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara, yang hanya bisa kita nikmati hanya beberapa tahun di muka bumi ini. Habis itu kita lenyap, saudara, nggak ada yang bisa kita nikmati, saudara. Tetapi investasikan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk hal-hal yang bersifat kekal, yang bersifat sorgawi, saudara. Ya, kita harus balance di dalam hidup kita. Kita tetap bertanggung jawab dan melakukan urusan-urusan duniawi, tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita juga harus memperhatikan urusan-urusan yang bersifat sorgawi, karena itu akan berdampak di dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati bagi setiap kita, ya, terus membakar kita untuk semakin hari semakin tahu untuk apa, melayani Tuhan. Satu firman Tuhan lagi ini ketinggalan, saudara. Ini rasanya kalau ketinggalan ini jangan, kurang lengkap berkatnya, ya. 1 Petrus 4 ayat 10, ya. Ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita ini orang yang menerima anugerah kasih karunia tadi. Kita ada pengelola, saudara, manajer yang memanage setiap karunia yang Tuhan berikan. Kita harus gunakan itu. Nah, ketika kita menggunakan itu, berarti kita harus melayani seorang yang akan yang lain. Haleluya. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan kita menyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak yang kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kita, setiap anggota tubuh Kristus diberikan karunia, ya, diberikan talenta oleh Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk menemukan talenta itu, untuk mengenali talenta itu, untuk mengembangkan, untuk mengasah, untuk menggunakan talenta itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga talenta-talenta itu bisa menjadi berkat dan berfungsi untuk membangun anggota gereja, anggota tubuh Kristus yang lain, sehingga setiap kita terus dibawa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh ke arah kedewasaan,
yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup ini hanya sementara, Bapak Ibu Tuhan. Mari arahkan pandangan kita bukan hanya hal-hal yang duniawi, tetapi kita juga harus mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang di atas, hal-hal perkara-perkara sorgawi. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menginvestasikan waktu kita, pikiran kita, talenta kita, bahkan berkat-berkat kita untuk hal-hal yang bersifat kekal, yang akan kita rasakan, yang akan kita terus bawa nanti dalam kekekalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan namanya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk pagi menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa di hari-hari ini kami sedang merayakan Pentakosta, merayakan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Dan kami tahu ketika kami telah lahir baru, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh itu memberikan karunia-karunia dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau Tuhan, Engkau mengajar kami, menuntun kami untuk supaya kami bisa mengenali setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarkan kami temukan karunia itu dalam hidup kami. Kami mau asah, kami mau latih Tuhan setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami mau gunakan itu Tuhan di dalam pelayanan supaya karunia-karunia yang Tuhan berikan itu bisa kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi tubuh Kristus yang lain, untuk membangun sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh mengarah ke dalam kedewasaan rohani,
menuju keserupaan seperti gambar-Mu Tuhan, menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini nih hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melangkah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan waktu yang ada Tuhan, karena kami tahu bahwa waktu kami di dunia ini Tuhan begitu singkat, begitu fana Tuhan. Kami mau mempergunakan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Benar-benar Tuhan kami investasikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal di sorga bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa jerih lelah kami dalam pelayanan semuanya Tuhan perhitungkan. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi hidup kami untuk dipakai menjadi alat-Mu, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Apapun yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi impian dalam hidup kami, Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami bisa melihat setiap kerinduan kami dinyatakan dalam hidup kami. Kami akan mengalami kuasa-Mu yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan. Baik di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam kehidupan kami, dalam berkeluarga, dalam kehidupan anak-anak kami dan pekerjaan kami. Kami akan melihat hal yang luar biasa, hal yang ajaib Tuhan akan bekerjakan bagi kami. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Jadikan kami sebagai instrumen, sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Biarkan mereka bisa menangkap dan meresponi segala perintah firman Tuhan hari ini. Bagaimana mereka harus menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Biarlah mereka Tuhan mau memberikan semua apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dan hamba terlalu percaya, hamba terlalu yakin ketika mereka benar-benar mau melangkah untuk melayani. Engkau bertanggung jawab atas hidup mereka. Engkau akan memberkati hidup mereka. Engkau akan memperdulikan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan dalam umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu setelah selesai menyampaikan firman, biarlah Roh Kudus terus mengajar dan menuntun kami untuk selalu menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami juga berikan terkasih dalam Tuhan, dan puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan rindu melihat tangan-tangan kita yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, bahwa setiap kasih karunia Tuhan, talenta yang Tuhan anugerahkan, kita pergunakan dengan baik-baik Bapak Ibu. Ya, kita boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan, terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Kita lebih lagi dalam melayani. Saya rindu semuanya kita yang ada di sini tuh bukan hanya jemaat yang manis, tetapi juga sama-sama melayani. Amin. Iya, sama-sama melayani. Karena Tuhan mau kita melayani satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hari ini boleh melayani di pelayanan hari ini di PPW. Terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh setia hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya jerih payah kita, jerih lelah kita dalam beribadah tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang setia beribadah di GBI Lewi Karanganyar dan jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Boleh ya berdiri yang pertama kali? Iya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, ada Bunda dari Adiel, istri dari Pak Markus. Ya, kalau Pak Markus sudah berapa kali. Ada kemudian Ibu Panjaitan, ya, keluarga Panjaitan Bu Rusi Hombing. Ya, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ya, kita berdoa supaya kita semakin setia. Terima kasih buat Bunda Adiel, terima kasih buat Bunda Raya yang boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih buat jemaat yang boleh setia.
Ya, terima kasih Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam setiap pergumulan kita, Tuhan yang menjadi sahabat kita. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini, yang pertama ada Rabu Ceria Bapak Ibu. Ya, Rabu Ceria ini tidak terbatas usia anak ya. Jadi kita mau bawa anak-anak kita untuk datang Rabu Ceria hari Rabu jam 4 sore, dan hari Rabu ini kita akan mengadakan ucapan syukur untuk Rabu Ceria yang ke-5 tahun ya. Sudah ada 5 tahun ya kayak? Ya, 5 tahun di Karanganyar ini untuk Rabu Ceria. Kita akan adakan ucapan syukur, mungkin sederhana, tapi kita mau mengucap syukur bersama dengan anak-anak Rabu Ceria yang ada. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian hari Kamis ada ibadah kul yang kedua. Ya, saya rindu jemaat yang rindu rumahnya dipakai untuk ibadah. Bapak Ibu jangan pikirkan apa yang harus saya berikan. Ya, berikan hatimu, buka pintu rumahmu dengan lebar-lebar, karena kalau sempit kami nggak bisa masuk. Ya. Jadi jadilah tempat itu menjadi rumah doa, dan saya percaya ketika rumah kita dipakai untuk berdoa, hadirat Tuhan itu damai, sejahtera, sukacita itu akan ada. Jadi mari Bapak Ibu, saya rindu berlomba-lomba. Bu, boleh ya di rumah saya ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Sitorus itu sudah 2 kali mereka ibadah ya di rumah mereka. Ayo yang lain. Ya, kita rindu semuanya, boleh kita sama-sama beribadah. Ya, atau nanti saya tunjuk ya, saya minta gitu ya. Saya sih rindu memberikan diri gitu ya. Ya, puji nama Tuhan. Nanti kalau ada yang rindu, boleh menghubungi gembala kulnya, Ibu Novalina yang tadi WL yang paling heboh gitu ya. Terus kemudian ada koordinator dari kul kita, ada Ibu Dewi Mariana. Bapak Ibu, kemudian hari Sabtu itu ada tunas jam 4 sore untuk anak-anak junior church-nya. Kemudian ada juga untuk kul 1. Itu biasanya yang hari Kamis tidak bisa datang kul, boleh datang di hari Sabtu di tempat ini. Minggu tanggal 2 Juni kita bersyukur kita akan masuk di bulan Juni. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Saya rindu kita semuanya boleh ambil bagian supaya itu memberikan kita kesehatan, dan juga ada ibadah setelah minggu. Ya Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk rumah doa yang ada di Blok E. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, boleh menabur tenaga, boleh menabur uang, boleh. Ya, menabur apa saja boleh, menabur bunga juga boleh. Silakan ya, silakan menabur untuk Blok E. Ya, karena kemarin juga saya dengar Pak Gembala waktu ngobrol dengan Ibu Gembala pembina kita dari Lewi, tanya kapan Bang? Karena ini juga rumah doa kita yang di Blok E itu bukan hanya menjadi pokok doa kita, tapi menjadi pokok doa dari GBI Lewi. Ya, jadi kalau mereka saja berdoa buat kita, apalagi kita untuk diri sendiri, kita berdoa supaya rumah itu boleh jadi. Saya percaya kalau di sana nanti Bapak Ibu tidak akan kepanasan, ya, mungkin akan kedinginan. Ya puji Tuhan, tapi jangan tertidur. Ya puji Tuhan, yang rindu untuk konseling, baptisan selam atau penyerahan anak dapat menghubungi gembala di tempat ini. Kemudian saya rindu kita memperhatikan jadwal ibadah kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan pembangunan kita untuk hari ini. Dengan penuh sukacita kita memberikannya. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih Tuhan berikan kita kesempatan, kita mau melayani, kita mau memberi, dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikan persembahan dengan segenap hatimu. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat Tuhan. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kekuatan Bapa, buat kesehatan Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapa yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami sedang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima berkat ya Bapa melalui firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan Bapa itu bisa menjadi kekuatan untuk kami ya Bapa, pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Kau yang tahu Bapa apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kami Bapa. Mungkin banyak cobaan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, ada kekuatan baru untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan, layakan kami Tuhan. Agar setiap doa-doa yang boleh kami sampaikan Bapa itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Penyembahan dan pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Ayub Bapa yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berkati dia dalam pelayanannya Bapa. Kau berkati dia sebagai gembala Tuhan di GBI Lewi Karya Bapa. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh hadir, yang boleh rindu Bapa. Biarlah Bapa Kau berkati hamba-Mu dimanapun dia melayani ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dengan berkat kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan Bapa Gembala kami boleh sehat Bapa, boleh kuat terus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan Gembala kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau selalu mendengarkan setiap doa-doanya Bapa, setiap kerinduannya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Kau menyediakan yang terbaik Tuhan untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengangkat doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami bawa ke dalam doa bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa kami Bapa. Kau berkati Indonesia ya Tuhan. Kau pakai Indonesia. Kau berkati, Kau lawat Bapa. Kau urapi Indonesia ya Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Bapa. Biarlah Bapa bangsa kami ke depannya bisa lebih baik lagi Tuhan. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami yang masih menjabat saat ini Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Kau memberkati pemerintahan hamba-Mu Tuhan Pak Jokowi Tuhan. Dari pusat sampai daerah, dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala pemerintahannya Tuhan, mereka boleh berpegang hanya kepadamu Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh bijaksana Tuhan untuk kepala negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan apa yang kami pakai Tuhan, baik air, udara, tanah ya Tuhan. Kau memberkati Bapa, Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapa Kau memberkati juga Tuhan apapun Tuhan yang menjadi visi misi ke depan Bapa. Kalau beberapa saat lagi Tuhan akan ada pergantian presiden Tuhan, siapapun presiden yang sudah Kau pilih Bapa, kami percaya Tuhan itu semua sudah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan atas pemimpin bangsa kami yang selanjutnya Tuhan. Juga pemerintahannya ke depan Tuhan bisa lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di GBI ya Bapa. Bapa terima kasih untuk pemimpin yang luar biasa ya Tuhan. Pemimpin yang bijak Bapa, yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Budianto Totong, Bapak Nikono Toraharjo, Pendeta Nikono Toraharjo ya Tuhan. Pendeta Sahala Nenggolan, Pendeta Damayanto Rawatan, Pendeta Noah Ginting ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat pemimpin kami yang luar biasa yang sudah Tuhan panggil ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, Kau berkati Tuhan.
pemimpin-pemimpin kami, pelayanannya Tuhan memberkati, kemanapun mereka main Tuhan memberkati ya Tuhan, misi-misi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan Kau berikan Tuhan untuk hamba-hambamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati segala aspek kehidupannya, keluarga rumah tangganya, anak-anak cucu Tuhan Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapak Pendeta Ayub Karsuma Tuhan. Lagi-lagi Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami Bapak untuk gembala kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak buat gembala yang luar biasa Tuhan. Kau berkati hamba-Mu lebih lagi Bapak. Kau berkati lebih lagi Tuhan, terlebih lagi dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapak untuk kami pengerja-pengerja-Mu dan siaga di tempat ini Tuhan. Bapak ampuni kami Tuhan. Berkati kami Bapak, agar setiap apapun Tuhan, pelayanan kami Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Satukan hati kami Tuhan. Sekalipun kami berbeda Bapak, berbeda visi misi, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami satu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan Bapak, untuk kami bisa melayani lebih lagi, tidak suam-suam tubuh ya Tuhan. Lebih lagi kami prioritaskan Tuhan dalam pelayanan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati kami dengan berkat kekuatan yang daripada-Mu ya Bapak. Ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mensatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Bapak untuk Bapak Simorangkir Tuhan, Papa Andreas ya Tuhan. Kau lihat saat ini Tuhan, keadaan fisiknya sedang lemah ya Tuhan. Dia sedang sakit, kami tumpang tangan dari tempat ini Tuhan. Kuasa kesembuhan bilur-bilur darah-Mu Yesus. Kau sembuhkan Papa Andreas ya Tuhan. Kau angkat segala sakit yang ada dalam tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap obat-obat yang dia minum Tuhan, makanan dan minuman yang boleh dia minum ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas Papa Andreas ya Tuhan. Kau berikan kekuatan Bapa untuk keluarga hamba-Mu, untuk Mama Andreas yang merawat dan mengurus Papa Andreas. Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk Andreas juga ya Bapa. Kau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, apapun segala aspek kehidupannya Tuhan memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan Bapak Simorangkir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat rumah doa kami di Blok E ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk renovasi rumah ibadah kami Tuhan. Rumah doa kami di Blok E ya Bapa. Tuhan Kau tahu Tuhan betapa rindunya kami Bapa. Kami mempunyai tempat ibadah yang permanen Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan sediakan, itu semua baik Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, untuk renovasi rumah doa kami di Blok E Bapa. Bapa kami percaya Tuhan, Kau mencukupi Tuhan. Kau mencukupkan Bapa. Baik dana ya Tuhan, tenaga Tuhan, waktu Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menabur untuk pembangunan renovasi rumah doa di Blok E ya Bapa. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, rumah doa kami boleh berdiri Tuhan di Blok E ya Bapa. Kau berkati Tuhan, tetangga kiri kanan depan belakangnya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan melihat Tuhan, rumah doa kami boleh berdiri Bapa, dan kami boleh mempunyai tempat ibadah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami bisa lebih luas lagi untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kehadiran-Mu Bapa di tempat ini Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kau berkati sedang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Siapapun mereka ya Bapa, bagaimanapun keadaan mereka Tuhan, sekalipun mereka mungkin saat ini sedang lelah Tuhan, mereka sedang tidak baik-baik saja ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang Bapa. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu, membawa kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang boleh hadir. Siapapun mereka Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mereka yang mungkin saat ini sedang lemah Tuhan, beri kekuatan Bapa. Mereka yang ada dalam masalah Tuhan, beri solusi dan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati rumah tangga, kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, anak-anak yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, keluarga jemaat sidang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk pengurapan dan berkat yang Kau berikan atas setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu.
Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur terus kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah membimbing kami Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Dan sebentar lagi kami akhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada usaha, pekerjaan, dan aktivitas kami. Kami menyerahkan hidup kami dengan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus melindungi, menjaga kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan di akhir ibadah ini kami merindukan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Tere pelayanannya, makasih Kak Tisha. Yang ini kenapa kamu udah refreshing dong? Banget.